capital is experiencing shock and awe. Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini kita akan kembali membahas sebuah film bergenre action war dari film yang rilis perdana di tahun 2010, yaitu Green Zone. Film yang disutradarai oleh Paul Greengrass ini diperankan oleh banyak bintang-bintang papan atas Hollywood seperti Matt Damon sebagai Roy Miller, Brendan Gleeson sebagai Martin Brown, Jason Isaacs sebagai Mayor Briggs, dan banyak bintang lainnya. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Pada tanggal 9 Maret 2003, pada malam itu kota Baghdad, Irak mulai dihujani oleh rudal-rudal penjelajah Amerika dan sekutu, yang pada saat itu juga menandakan kalau Amerika dan sekutunya resmi mulai menginvasi Irak secara besar-besaran dari berbagai matra, yaitu udara, darat, dan laut, yang oleh rakyat Timur Tengah dikenal dengan Perang Teluk Ketiga atau Operation Iraqi Freedom, istilah resmi yang digunakan Amerika dan sekutunya untuk membombardir negara Irak pada saat itu. Yang pada malam itu, kota yang dikenal dengan sebutan Kota 1001 Malam ini terang benderang akibat dari gempuran rudal-rudal penjelajah milik Amerika dan sekutunya yang menargetkan bangunan-bangunan strategis pemerintah, dan salah satunya adalah kediaman resmi dari Jenderal Besar Militer Irak, Al-Zahwi, yang membuat dia dan stafnya harus bergegas untuk mengevakuasi diri keluar dari kediaman resminya. Lalu 4 minggu kemudian, sekelompok pasukan khusus Angkatan Darat Amerika yang ditugaskan khusus memburu senjata pemusnah massal, yang kesatuan tersebut dikenal dengan nama WMD atau Weapon of Mass Destruction Division, yang menjadi isu utama penyebab Irak diinvasi pihak sekutu, bergerak dengan cepat menuju ke lokasi yang dicurigai Intel sebagai tempat penyimpanan senjata tersebut. Tim pasukan khusus US Army ini dipimpin oleh seorang perwira muda bernama Chief Roy Miller, yang langsung mengerahkan anggotanya ketika tiba di lokasi untuk menghabisi seorang sniper Irak yang bersembunyi di atas sebuah gedung tinggi, yang dengan keahlian dari masing-masing anggotanya, sniper Irak tersebut berhasil dilumpuhkan dengan cepat dan mereka bisa memasuki area gedung yang dicurigai tersebut. Namun ketika berada di dalam gedung tersebut, Chief Miller harus kembali kecewa dan kesal karena lagi-lagi info yang diberikan intelijen kembali tidak valid dan akurat. Karena setelah gedung tersebut disisir oleh para anggota Chief Miller, mereka tidak menemui senjata yang dimaksud. Gedung tersebut telah lama menjadi gedung kosong jauh sebelum perang terjadi. Shit. Yeah, thing look like it's been here about 10 years. Nothing but toilet marks over here. Yang begitu kembali ke kesatuannya yang berada di bekas Bandara Internasional Saddam Airport, Chief Miller langsung menemui atasannya Colonel Battle untuk melaporkan hal yang baru saja dia alami dan mengeluhkan laporan Intel yang selalu kacau tidak valid sesuai di lapangan yang sesungguhnya. Namun Colonel Battle pun mengingatkan Chief Miller untuk tidak mengkritik terlalu jauh
cukup menjalankan perintah saja, karena misi ini bergesekan langsung dengan pusat, yaitu Pentagon dan Gedung Putih. Yang di saat rapat besar perwira berlangsung, Chief Miller yang mengeluhkan kerja intelijen pusat mendapatkan teguran dari para perwira atasannya tersebut, sehingga Chief Miller pun hanya bisa terdiam. Dan di saat itu, tanpa sepengetahuan Chief Miller, di belakang rapat, seorang pejabat CIA senior yang juga bertugas di Irak bernama Martin Brown memperhatikan dan segera menemui Chief Miller ketika keluar gedung untuk memperkenalkan dirinya dan menyatakan kesepahamannya dengan Chief Miller kalau operasi kemerdekaan Irak ini banyak dipenuhi kejanggalan dan hal-hal yang ditutup-tutupi. Dan di rapat internal para pejabat elit pemerintah di bekas istana kepresidenan Saddam Hussein, yang di situ mereka sedang menggodok rencana kedepannya untuk masa depan negara Irak yang akan dijadikan negara boneka Amerika, di mana di situ seorang pejabat senior dari perwakilan Gedung Putih bernama Clark Poundstone berencana untuk menjadikan Ahmed Zubaidi yang dulu menjadi musuh politik Saddam Hussein untuk menjadi presiden pengganti di Irak. Yang hal tersebut tentu saja langsung disanggah oleh Martin Brown yang telah lama menjadi intel di Irak. Martin beralasan kalau Ahmed Zubaidi ini telah 30 tahun lamanya melarikan diri dari Irak dan tidak mengetahui hal yang diperlukan dan dibutuhkan sesungguhnya oleh rakyat Irak. Dan Martin pun menyarankan untuk menggandeng para bekas tentara militer Saddam yang sekarang bersembunyi di luar Baghdad dengan bekerja sama dengan mereka untuk membangun kembali Irak yang demokratis. Karena jika itu tidak dilakukan, Martin menjamin kepada semua yang berada di rapat saat itu akan terjadi perang sipil besar di Irak dalam 6 bulan ke depan. Lalu di sebuah wilayah perumahan elit di pinggir kota Baghdad, seorang pria pincang bernama Freddy tiba-tiba saja penasaran saat melihat sebuah rumah yang berada di depannya begitu mencurigakan. Yang setelah dia memperhatikannya lagi, dia tiba-tiba saja melihat bekas jenderal kepercayaan Saddam Hussein bernama Jenderal Az-Zahwi keluar dari sebuah mobil dan langsung bergegas masuk ke rumah megah berwarna putih tersebut. Yang rupanya di dalam rumah megah tersebut, sang jenderal sedang mengumpulkan para petinggi-petinggi militer Irak yang berhasil selamat untuk mengadakan rapat rahasia mengenai rencana mereka ke depan untuk Irak yang akan melakukan negosiasi dengan Amerika. Dan bila menemui jalan buntu, mereka akan kembali melanjutkan perang dengan strategi perang kota ke pihak Amerika dan pendukungnya di Irak. Dan Freddy yang di awal pergi setelah melihat Jenderal Al-Zahwi rupanya mendatangi Chief Miller dan anggotanya yang saat itu sedang bertugas membuat lubang di jalan. Chief Miller yang awalnya curiga kalau Freddy adalah kelompok pemberontak akhirnya mulai sedikit percaya setelah Freddy mengatakan kalau dia melihat orang-orang mencurigakan yang merupakan orang-orang dekat Saddam Hussein yang sedang melakukan pertemuan rahasia di sebuah rumah tidak jauh dari tempat Chief Miller berada sekarang. Dengan menggunakan 2 mobil sebagai penyamaran yang salah satunya adalah kendaraan pribadi Freddy, Chief Miller bersama beberapa anggotanya segera pergi ke tempat yang dimaksud Freddy. Yang begitu tiba di lokasi, Chief Miller dan pasukan langsung mengepung dan meringkus salah seorang anggota Jenderal Al-Zahwi bernama Hamzah. Sedang pimpinan dari Hamzah yaitu Jenderal Al-Zahwi berhasil meloloskan diri bersama ajudannya melewati jalan belakang rumah tersebut. Yang setelah Hamzah dimasukkan ke dalam mobil oleh anggota Chief Miller, Hamzah pun langsung dibawa kembali ke lokasi Chief Miller melaksanakan tugas, di mana di sana sisa dari anggota Chief Miller yang berjaga, yaitu Sersan Wilkins dan anggotanya menunggu. Di tempat tersebut, Chief Miller menyuruh anggotanya untuk membuat parameter pengamanan untuk melindunginya, yang saat itu akan menginterogasi Hamzah. Chief Miller yang menemukan sebuah buku catatan di saat menangkap Hamzah menanyakan apa isi dari buku tersebut. Namun belum sempat Hamzah bercerita banyak, tiba-tiba saja iring-iringan helikopter angkut personil Black Hawk datang dengan membawa personil satuan khusus SF yang berada di bawah perintah Clark Poundstone yang langsung membawa Hamzah.
Dan di saat itu juga sempat terjadi perkelahian antara Chief Miller dengan pimpinan SF Kolonel Briggs karena memperebutkan buku catatan Hamzah. Namun saat itu Chief Miller berhasil menyembunyikan buku tersebut di saku celana Freddy. Setelah itu, Chief Miller pun langsung menghubungi dan menemui agen CIA Martin Brown yang mengajak bertemu di area kolam renang di Istana Saddam. Di sana, Martin terkejut dengan hasil yang didapatkan Chief Miller dalam buku tersebut dan mengajak Chief Miller untuk bergabung dengannya untuk menyelidiki kejanggalan tersebut. Di tempat itu juga, Chief Miller didekati oleh seorang wartawan perang dari Wall Street Journal bernama Laurie Dane yang mengaku telah lama menyelidiki kasus WMD di Irak. Dan saat di waktu senggangnya, Chief Miller yang penasaran dengan wartawan Dane mulai menyelusuri jejak digital di internet. Yang memang benar, artikel-artikel yang dimuatnya selalu membahas mulai dari awal dugaan Irak memproduksi senjata pemusnah massal hingga jurnal yang membahas dugaan kalau pihak dalam pemerintah Amerika mendapatkan data intelijen senjata pemusnah massal dari orang dekat Saddam sendiri, berinisial Magellan. Sedangkan di sebuah ruang interogasi rahasia pasukan SF, Hamzah dipaksa untuk memberitahukan di mana Jenderal Al-Zahwi bersembunyi. Yang di situ Hamzah mengatakan kalau semua info mengenai Al-Zahwi berada di buku catatannya. Sehingga saat itu juga Poundstone pun segera menemui Chief Miller untuk menanyakan keberadaan buku tersebut dengan sedikit ancaman akan dimutasi dari posisinya sekarang jika dia tidak bekerja sama. Dengan santai, Chief Miller mengatakan kalau buku tersebut telah diserahkan ke pihak CIA, yaitu Martin Brown. Yang setelah itu, Chief Miller pun segera menemui Martin Brown di tempat kerjanya. Yang di sana, Chief Miller ditugaskan untuk menyogok Hamzah agar bertahan untuk tidak memberikan info apapun kepada Poundstone sampai Martin bisa membebaskannya minggu depan. Namun di saat tiba di tempat Hamzah ditahan di tempat kesatuan SF Poundstone, Chief Miller dan Freddy menemukan Hamzah sudah berada dalam keadaan kritis di kamar tahanannya. Yang setelah dibantu berbicara oleh Freddy, Hamzah hanya mampu memberikan sebuah petunjuk, yaitu Yordan atau Yordania. Namun di saat itu juga Poundstone yang sudah mendapatkan surat kewenangan penuh untuk penyelidikan kasus Al-Zahwi datang menggeledah markas CIA Martin Brown untuk mengambil buku catatan Hamzah yang dipegang oleh Martin Brown. Dan di sebuah perkampungan di pinggir kota Baghdad, sekelompok milisi lokal yang menjadi kaki tangan Poundstone datang ke perkampungan tersebut untuk memburu Al-Zahwi. Namun di tempat tersebut hanya didapati pengawal-pengawalnya saja yang langsung dihabisi di tempat tersebut. Setelah bertemu dengan wartawan Laurie Dane yang di situ dia mengaku bertemu dengan sumbernya di Yordania, Chief Miller pun semakin yakin kalau Poundstone adalah biang keladi dari WMD palsu ini. Chief Miller pun menemui Martin Brown untuk menceritakan dugaan kuatnya terhadap Poundstone. Namun karena tidak ada bukti kuat, Martin pun meminta bawahannya untuk melacak keberadaan Jenderal Al-Zahwi di luar Irak di bulan Januari dan Februari. Yang kebetulan sekali pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 5 Februari, Al-Zahwi dan Poundstone berada di negara yang sama, yaitu Yordania. Dan setelah fakta-fakta tersebut terkuak, lalu di saat itu juga Chief Miller mendapatkan laporan kalau baru saja tempat persembunyian Al-Zahwi diserang di Adamia Selatan. Maka bersama anggotanya, Chief Miller pun bergegas pergi ke lokasi tersebut. Yang setiba di sana, Chief Miller berhasil menyelamatkan pengawal Al-Zahwi yang akan dieksekusi oleh suruhan Poundstone. Dan setelahnya, Chief Miller meminta kepada pengawal tersebut untuk menyampaikan sebuah pesan pada Al-Zahwi kalau dia ingin bertemu empat mata dengan Al-Zahwi. Lalu di bekas istana Presiden Saddam, di mana di tempat tersebut para staf dan pasukan militer Amerika sedang bergembira karena presiden mereka baru saja resmi menyatakan kemenangan Amerika dan sekutunya dalam operasi pembebasan Irak dari rezim yang dianggap tirani oleh Amerika.
yang di antara mereka terdapat Clark Stone yang saat itu sedang menikmati hidangan di tempat tersebut. Yang tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja dia mendapatkan panggilan telepon dari Mayor Briggs yang merupakan bawahannya, yang melaporkan kalau aset lokal mereka telah tewas dihabisi oleh pihak militer dari US Army, yang Poundstone langsung mencurigai Chief Miller sebagai pelakunya. Mayor Briggs yang melacak keberadaan tim Chief Miller dengan kode Med Delta yang bergerak ke Adamia Selatan berhasil teracak keberadaannya di layar monitor tim Mayor Briggs. Yang mendengar hal tersebut, Poundstone langsung berkesimpulan kalau Chief Miller akan bertemu dengan Jenderal Al-Zahwi, sehingga Poundstone pun mengambil langkah dadakan untuk menghentikan rencana Chief Miller, yaitu dengan mengadakan pengumuman resmi sikap pemerintah Amerika. Setelah secara resmi keluar pidato kemenangan dari Presiden Amerika saat itu, George Bush, Poundstone yang secara sepihak menyatakan bahwa pemerintah Amerika tidak akan bekerja sama lagi dengan pihak militer Irak ataupun para milisi Irak yang pro-Amerika seperti kelompok Ba'ath yang menjaga pos-pos vital keamanan di Irak, yang akan dibubarkan dan akan segera diambil alih oleh militer Amerika dengan segera. Yang setelah mendengar pidato resmi dari Poundstone di TV, Al-Zahwi pun langsung marah karena merasa telah ditipu mentah-mentah oleh Poundstone dan langsung memerintahkan pengikutnya untuk melakukan perlawanan. Yang ketika itu, Chief Miller yang mengikuti anak buah Al-Zahwi dari kejauhan langsung diculik dengan mobil oleh beberapa anak buah Al-Zahwi. Dan karena panik, anak buah Chief Miller pun segera melaporkan kejadian tersebut ke pusat komando militer Amerika di Irak. Yang kemudian dengan laporan dari anak buah Chief Miller, Mayor Briggs dan timnya yang mendengar laporan tersebut dari atas udara kota Adamia Selatan langsung mendarat di tengah kota tersebut untuk melakukan penyerbuan ke lokasi persembunyian Al-Zahwi. Dengan dukungan dari tim Vanguard 6, tim Alpha 1 yang dipimpin oleh Mayor Briggs pun langsung merangsek masuk ke titik-titik lokasi bangunan tempat persembunyian pasukan Al-Zahwi untuk mencari keberadaan Al-Zahwi. Di tempat lain, di sebuah ruangan, Chief Miller yang saat itu diikat di sebuah kursi berusaha meyakinkan Al-Zahwi yang menginterogasinya untuk membebaskan dan ikut bersamanya mencari perlindungan ke markas CIA Martin Brown. Namun ketika itu, tim gabungan militer Amerika yang dipimpin oleh Mayor Briggs segera menyergap tempat persembunyian dari Al-Zahwi, yang ketika itu mendapat perlawanan sengit dari pasukan Al-Zahwi. Dan Chief Miller yang akan dibunuh oleh ajudan Al-Zahwi berhasil menyelamatkan diri dengan merebut senjata milik ajudan Al-Zahwi tersebut. Yang dengan senjatanya, Chief Miller pun mengejar Al-Zahwi yang telah kabur bersama dengan beberapa ajudannya yang lain. Sedangkan di saat itu terjadi pertempuran sengit antara pihak pasukan Al-Zahwi dengan gabungan militer Amerika yang dipimpin Mayor Briggs, yang memakan cukup banyak korban dari kedua belah pihak. Sedang Mayor Briggs bersama tim Alpanya terus mencari keberadaan dari Al-Zahwi di setiap sudut bangunan. Yang akhirnya mereka berhasil menemukan Al-Zahwi saat sedang berlari seorang diri di sebuah tempat terbuka di bekas pasar tradisional. Yang saat itu juga Chief Miller berusaha menghentikan Mayor Briggs yang berupaya menembak Al-Zahwi, namun gagal. Di saat sudah tidak ada lagi penghalang, Mayor Briggs yang sudah membidikan senjatanya tepat ke kepala Al-Zahwi, tiba-tiba saja dari belakang diberondong tembakan dari ajudan Al-Zahwi yang bersembunyi, yang tembakan tersebut membuat Mayor Briggs tewas seketika. Yang dengan senjata milik Mayor Briggs yang terlempar ke dekat Chief Miller pun berhasil menghabisi ajudan Al-Zahwi yang bersembunyi tersebut. Lalu dalam todongan senjata Chief Miller, Al-Zahwi pun dengan terpaksa menuruti kemauan Chief Miller untuk ikut dengannya. Yang kemudian dari balik sebuah bangunan tiba-tiba saja muncul Freddy dengan pistolnya.
yang langsung menembak mati Al-Zahwi dengan beberapa kali tembakan. Yang hal tersebut membuat Chief Miller terkejut dan marah. Namun dengan alasan tidak setuju dengan rencana Chief Miller yang akan membiarkan Al-Zahwi tetap hidup, Chief Miller pun membiarkan Freddy untuk tetap hidup dan pergi dari lokasi tersebut. Dan keesokan paginya sebelum Chief Miller pergi dari tempatnya menginap, dia pun menyempatkan waktu untuk membuat sebuah laporan tertulis di laptop kerjanya. Yang ketika itu juga di tempat lain terjadi rapat konsolidasi para tokoh-tokoh berpengaruh di Irak, yang di situ juga dihadiri calon presiden boneka Amerika Zubairi yang tersenyum puas saat bertemu dengan Clark Poundstone. Yang setelah itu Chief Miller pun datang menemui Poundstone untuk memberikan salinan tertulisnya mengenai kejadian semalam di Adamia Selatan dan kejadian sebenarnya dari rencana Poundstone yang didapatkan langsung dari mulut Al-Zahwi. Namun mendengar omongan dari Chief Miller, Poundstone tetap tidak peduli karena apapun yang terjadi, Amerika tetaplah pemenang dalam perang Irak ini menurut pendapat Poundstone. Hingga hal tersebut membuat Chief Miller emosi dan nyaris menghajar Poundstone. Yang di saat itu rupanya tanpa pengetahuan siapapun, Chief Miller memiliki rencananya sendiri di mana hasil dari laporan resmi tertulisnya yang dibuat dengan penuh fakta yang sebenarnya bahwa operasi militer besar-besaran ini hanya berlandaskan dari laporan intelijen cacat staf Gedung Putih, yaitu Clark Poundstone. Tidak hanya dia kirimkan ke tempat kerjanya, melainkan dia teruskan laporan tersebut ke banyak alamat email dari para jurnalis-jurnalis dunia untuk disebarkan ke khalayak ramai agar dunia mengetahui fakta yang sebenarnya. Kalau Irak memiliki senjata pemusnah massal adalah alasan yang dibuat-buat oleh pemerintahnya agar bisa menjajah Irak dan mengeruk habis hasil alamnya. Dan film pun berakhir.